Dan tentu ini pembahasan yang masih panjang yang akan disampaikan oleh guru kita tentang pemahaman terhadap surat Al-Jum'ah ini. Karena dalam surat Jum'ah ada banyak hal yang juga menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana ini menjadi sebuah aplikasi untuk kita eh, berinteraksi dengan anak kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Dan inilah bagian dari yang disebutkan sering oleh Ustaz Alam, kita punya kewajiban untuk berdakwah gitu ya. Dan dakwah yang tentu paling sederhana yang harus kita lakukan adalah terhadap keluarga kita. Dan ini sebuah kewajiban. Dan inilah sebuah metode yang disebutkan juga dalam surat Al-Jumu'ah ini, bagaimana kita harus membacakan ayat Allah, kemudian melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita dan juga keluarga kita, dan juga ta'lim, mengajarkan tentang Alkitab dan hikmah dari Alkitab itu. Alhamdulillah, guru kita sudah bersama kita. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi beliau dan Allah selalu jaga beliau, Amin. terutama dalam dakwahnya yang alhamdulillah selalu menemani kita di setiap pagi di hari Ahad pertama dan keempat untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quranul Karim. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Faris. Alhamdulillah, syukurlah. Kita masih lanjut saja tentang surat Al-Jumu'ah yang tentu kedalamannya insya Allah akan kembali diungkap oleh Ustaz Khairul Alam tentang Ya, bagaimana surat satu-satunya surat ini ya saja yang menggunakan hmm, nama hari gitu ya, ya, Al-Jumu'ah ya, hari Jumat itu ya. Ada hmm, apa dengan hari Jumat tentu menjadi sebuah pembahasan juga. Dan kita punya hari yang disebut dengan Sayyidul Ayam, rajanya hari, yaitu hari Jumat gitu ya. Dan tentu ya. dan inilah makna-makna apa yang ada dalam surat Al-Jumu'ah ini yang sudah disampaikan dua kali oleh Ustaz Khairul dan ada pendalamannya insya Allah di hari ini. Tafadhal masykur Ustaz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih di dalam surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah adalah surat ke-62 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 11 ayat. Ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam ayat-ayat, saya akan merecap dan saya akan berikan sebuah perspektif ya. Ketika kita mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi seringkali kan kita ketika belajar Al-Quran atau membaca terjemahan Al-Quran, dalam sebuah surat kita lihat kok di dalam satu surat itu terdiri dari beberapa topik ya. Oh, kayaknya topik ini terpisah dengan topik yang sebelumnya. Kemudian topik yang di tengah kayaknya nggak ada korelasinya dengan topik sebelumnya lagi. Ya. Nah, kemudian akhirnya kita membahasnya satu persatu tuh. Topik ini, kemudian topik ini, dan topik ini. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu, satu surat itu punya satu pemahaman yang komprehensif dan kita akan masuk ke dalam surat itu untuk berpikir dengan cara tertentu. Topik-topik yang disebutkan itu kita tidak melihat korelasinya karena kita berpikir dengan metode seperti yang kita sudah pelajari di sekolah-sekolah kita. Apa metodenya? Kayak ada bab 1, ada bab 2, bab 3, dan seterusnya. Ya. Nah, masing-masing itu bab 1 itu sebagai pengantar kepada bab 2. Bab 2 pengantar kepada bab 3. Sehingga untuk mencapai bab kelima, kita harus paham dulu bab 1, 2, 3, dan 4. Ya. Namun di dalam Al-Quran, satu surat itu satu kesatuan yang dia bisa independen dengan surat sebelumnya. Tapi sebenarnya masih punya korelasi juga. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang membuat diri kita memahami satu surat itu dia seperti topik yang terpisah-pisah. Ya, contohnya misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah ini ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ini seringkali yang dibahas itu ayat yang kaitannya dengan sholat Jumat, betul nggak?
Ternyata bagian surat Jum'ah itu yang kaitannya dengan sholat Jumat, kemudian kita datang ke masjid, kemudian kita sholat Jumat dan mendengarkan khutbah itu adalah bagian ya, yang menjelaskan konsep yang besar di bagian awal-awalnya. Oke. Ya. Nah, kita kadang mengambil satu bagian, tentang surat Jumat ini berarti bagian yang ayat ke-9, 10, dan ke-11. Ya. Tapi itu sangat ada korelasinya dengan bagian sebelumnya. Ketika kita memahami keseluruhannya, maka kita akan berpikir dengan cara surat Jumat ini. Ya. Kemudian kok tiba-tiba dimasukkan Bani Israel di situ? Nanti kita akan pelajari hari ini ya. Kenapa kok tiba-tiba dimasukkan tentang Bani Israel? Apa hubungannya dengan sholat Jumat? Apa hubungannya dengan karunia yang diberikan kepada kita, yaitu Al-Quran? Ternyata semuanya itu saling berkorelasi. Dan kita akan berpikir dengan cara surat tertentu itu. Ya, kebetulan hari ini kan kita kajiannya adalah surat Al-Jumat, dan kita akan berpikir dengan cara surat Jumat ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayatnya. Saya akan share screen. Masih ingat dua pertemuan sebelumnya? Yes, sir. Baru ayat 1 dan 2 ya kita bahas. Oke. Saya merecap kembali supaya memori kita kembali lagi. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Jadi di dalam ayat ini diceritakan apapun yang di langit dan apapun yang di bumi selalu bertasbih dan akan selalu bertasbih kepada Allah. Dan dijelaskan di sini 4 sifat Allah ya. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Nah, ini kita sudah pelajari semuanya. Kemudian di ayat kedua. Ayat kedua itu menceritakan huwaladzi. Jadi huwaladzi ini menjelaskan bagian sebelumnya. Allah yang memiliki 4 sifat itu mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul minhum, di antara mereka. Kan kita sudah belajar kata ba'atsafi ini dengan minhum, ini merupakan hal yang berbeda dan menjelaskan 2 hal yang berbeda. Menumbuhkan bersama orang-orang yang ummi, dan rasul itu berasal dari mereka. Nah, kemudian apa yang kita sudah pelajari kembali? Ternyata ada 4 yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. 1, apa? Di dalam ayat ini, yatlu alaihim ayati. Tugas Nabi adalah membacakan ayat-ayatnya. Artinya, ayat-ayat Allah. Artinya, membacakan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada kaum yang ummi. Kaum yang ummi sini. Nah, pertanyaannya, kaum yang ummi ini bisa memahami nggak? Jawabannya bisa. Mereka paham. Kemudian mereka berpikir. Ketika mereka berpikir, akhirnya mengubah mindset mereka. Setelah mindsetnya berubah, step berikutnya apa? Actionnya berubah. Sebelum actionnya berubah, menyucikan hati mereka. Ya. Maka bagian yang kedua, wa yuzakihim, akan menyucikan mereka. Kemudian step yang kedua, wa yuzakihim. Step ketiga, wa yu'allimhumul kitab, mengajarkan kitab. Dan yang keempat adalah wal hikmah, mengajarkan hikmah. Jadi ini adalah proses-proses yang harus dilalui oleh kita semuanya. 1, membacakan Al-Quran kepada kaum yang ummi, berarti buat kita mempelajari Al-Quran dengan kefahaman. Karena kaum yang ummi ketika dibacakan juga ngerti. Ya. Sedangkan kita, orang Indonesia, yang bukan bahasa sehari-harinya, bukan bahasa Arab, maka kita harus sertakan dengan terjemahan. Bacakan terjemahan kepada diri kita dan kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian
Apalagi yang kita sudah pelajari. Yatlu ini membacakan Al-Quran ini dibacakan kepada siapa? Muslim atau non-Muslim? Semua orang. Semua orang. Oke. Oke. Kemudian wa yu'allimul kitaba wal hikmah berarti belajar tentang hukum dan hikmah. Ya. Nah, kadang kita mempush orang taat terhadap Alkitab berarti taat kepada hukum. Iya. Kadang-kadang kita merasa, loh kok mereka nggak ngikutin ya? Kok mereka tidak nyunah dan segala macamnya? Ya. Kenapa itu terjadi? Kok mereka sholatnya masih gitu-gitu saja ya? Kok mereka masih lalai ya? Karena ini belum berproses. Yatlunya. Mereka hanya behaviornya saja, tapi belum mengakar. Kalau yatlu dibacakan, kemudian proses berpikir matang, kemudian hatinya juga bergerak, wa yuzakihim, maka akan lebih gampang menjalankan Alkitab dan Al-Hikmah. Sunnah. Al-Hikmah. Ya. Orang kita paksa sholat misalnya, dia sholat gitu loh, tapi ketika nggak ada orang, dia udah males-malesan. Kenapa? Karena belum ada kesadaran. Kesadaran itu ditumbuhkan dari mana? Berpikirnya dulu, kenapa saya harus menyembah Allah? Siapa itu Allah? Kita itu berasal dari mana? Dan akan kemana? Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar ya. Iya. Maka yatlu ini akan membuat manusia yang mendengarkan Quran berpikir. Itu yatlu. Jadi ternyata Al-Quran itu mendorong kepada kita untuk berpikir. Ketika kita berpikir, maka kita akan jauh lebih matang dibandingkan ketika kita tidak menggunakan akal kita. Ya, contoh sederhananya yang sering kita lihat adalah seorang mualaf yang menggunakan akalnya untuk menemukan Islam, untuk menemukan Tuhan ya. Mereka akan lebih strong nggak? Lebih semangat nggak? Iya, iya. Iya, dibandingkan yang keterpaksaan itu akan berbeda. Oke, terus apa lagi yang kita sudah pelajari? Al-Malik yang ini kemarin kita lihat hubungannya ya. Jadi sifat Allah itu ada 4, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, dan Al-Hakim yang dijelaskan di ayat pertama. Ini semuanya menjelaskan tentang Allah. Kemudian kewajiban yang dibebankan kepada Nabi, ayat kedua, yatlu alaihim ayati, mengajarkan kitab. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Yang keempat, wa yu'allimuhumul kitab. Dan yang terakhir adalah wal hikmah. Al-Malik. Al-Malik itu raja. Ada simbol. Dan untuk mengetahui simbol ini, ya, maka kita akan belajar yatlu alaihim ayatihi. Untuk mengenal Allah yang Al-Malik, maka kita harus mempelajari melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu apa? Baca Al-Quran itu dengan tingkat kefahaman. Ya. Jadi kalau kita step pertamanya baca dengan terjemahannya. Jadi kalau kita hatam itu dengan terjemahannya. Kalau hafiz saja itu belum cukup. Kita kan sekarang modelnya kan udah model wah hafiz dan segala macamnya. Ternyata itu belum cukup. Kita harus dorong yatlu alaihim ayati sampai mereka itu mengerti apa yang dibaca. Banyak ternyata yang hafiz tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Ya kita nggak perlu salahin, tapi kita dorong. Oh ternyata harus yatlu alaihim ayatihi sampai dibacakan dan mereka mengerti. Al-Quddus ternyata korelasinya dengan wa yuzakkihim. Al-Aziz yang perkasa, ya, yang punya otoritas, maka akan menetapkan hukum. Wa yu'allimuhumul kitab. Itu korelasinya. Al-Aziz dengan Al-Kitab. Al-Hakim dengan Al-Hikmah. Berarti korelasi di dalam Al-Quran itu ternyata satu ayat dengan ayat berikutnya itu punya koneksi yang kuat ya. Ya. Kadang kan kita jarang bertanya, kenapa di dalam surat Al-Jum'ah menjelaskan 4 sifat Allah? Kenapa ayat kedua 4 juga ya? Nah ini kan jarang kita melakukan kajian terhadap hal itu. Ternyata sangat matching sekali. Jadi ternyata di dalam ayat kedua itu, ya di dalam ayat kedua ada 4 tugas, 1, 2, 3, dan 4. Tugas Nabi adalah hal ini. Berarti masing-masing ini akan menjelaskan sifat Allah nggak? Ya. Ya, setelah mengetahui sifat Allah ini, ya, maka kita akan mengenal Allahnya. Betul?
Iya. Ya. Setelah mengenal Allahnya, berarti kita akan aware terus dengan Allah. Iya. Sadar dengan Allah. Ya. Itu namanya apa? Kesadaran diri kita tentang Allah itu apa? Iman, Takwa. takwa, iman dan takwa. Takwa. Oke. Ya, berarti kita ayat 1 dan ayat kedua. Lanjut, kita lanjutkan ya. Ayat ketiga dan keempat. Hmm. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa akharin itu adalah yang lain dari mereka. Berarti ketika ada kata wa, berarti akan ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya tentang apa? 4 tugas tadi ya. Iya. Membacakan Al-Quran, kemudian wa yuzakkihim, menyucikan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu ada step-step yang dilakukan. Dan dari selain mereka, lama yalhaqum, dan mereka belum pernah berhubungan. Belum berhubungan dengan jelas ya. Berarti ini menjelaskan apa sih sebenarnya? Ini menjelaskan tentang, ya, berarti dakwah itu akan dilakukan kepada siapa? Yang Orang belum belum Di luar yang ummi kan? ya. Ayat kedua kan dibacakan kepada kaum yang ummi. Ternyata tugas berikutnya adalah membacakan kepada mereka yang lain dari mereka dan belum pernah berhubungan dengan mereka. Berarti artinya apa sih sebenarnya kalau kita sederhanakan ayat ketiga ini? Ayat ketiga ini bercerita bahwa Islam akan go global. Iya. Ya. Ketika ayat ini diturunkan, wah ini Islam ini akan go global. Iya. Akan go internasional. Iya. Ya. Terus, caranya seperti apa go globalnya? Bagaimana penyebaran Islam? Ini membangkang dakwah. Ya, cara penyebaran Islam akan berkembang, menyebar secara organik. Organiknya seperti apa? Ketika era Nabi Muhammad, ketika era sahabat, mereka mendengarkan Nabi, ya. Kemudian ada orang non-Islam, orang Kristen berdialog dengan Nabi. Ya. Kemudian dialog itu periodenya juga bukan periode yang selama setahun intens, tidak. Kadang cuma 1 malam saja, dan seterusnya. Kemudian ketika mereka mendengarkan 1-2 ayat, mereka menyampaikan kepada yang lain. Mereka berdialog, orang Nasrani berdialog dengan Nabi tentang Nabi Isa. Mereka kembali kepada kaumnya menyampaikan apa yang sudah didialogkan dengan Nabi Muhammad. Itu menyebar secara organiknya. Iya. Ya. Jadi ternyata tidak harus paham keseluruhannya. Mereka mendengarkan apa yang mereka pelajari, mereka mendengarkan 1-2 ayat, mereka menyampaikan kepada yang lain. Ya. Sehingga apa? Menyebar secara organik. Ya. Ya. Nah sekarang, pada kehidupan kita sekarang, terjadi nggak? Iya. Terjadi. Ada yang ya, ada yang ya, ada yang tidak. Iya. Ya Bapak Ibu misalnya contohnya di sini, sudah belajar berapa ayat? Baru 3-4 ini. Ya kita yang pelajari surat Al-Jumu'ah ini udah 3 minggu ini berapa ayat? Kita sudah belajar 3 ayat sekarang. Iya. Iya, Ya. Sudah disampaikan kepada yang lain. Insya Allah. Sudah disampaikan sedikit-sedikit Ustaz. Ya, jadi tugas kita adalah kadang-kadang gini, saya nggak usah ikutan berdakwah, saya belum level ustadz ya, saya belum level ustazah. Iya. Sampaikan apa yang kita sudah pelajari, bukan menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, ya udah katakan saya nggak tahu itu. Mohon maaf. Yang saya tahu bagian yang ini nih. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat ya,
Ya, dia hanya satu ayat, dia menyampaikan, dua ayat menyampaikan. Cuman kita lihat ya, banyak anak muda yang menyampaikan itu sekarang ya, di Iya. TikTok, di sosial media, Iya. ya. Nah, kadang gini, ketika kita melihat hal seperti itu, kita itu mengcounternya, sok-sokan, baru tahu satu dua ayat udah jadi sok, jadi ustadz. Terjadi itu, Iya, iya. Nah, Jadi, Ustaz. Ya, Ustaz. Banyak. katakanlah orang yang melakukan dakwah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi, kemudian ada slip tongue atau salah ucap atau salah sedikit penafsiran, kemudian orang berbondong-bondong membuat counter terhadap kesalahan itu dan disebarkan kepada banyak orang, terjadi Salah sih. paham. jadi orang yang melakukan dakwah, ya, ada sedikit kesalahan, kemudian dihajar beramai-ramai di sosial media, Iya. ya, itu baik nggak efeknya sebenarnya? Kurang Mereka baik. itu mereka itu bukan musuh Islam, mereka sedang melakukan dakwah. Ketika katakanlah ada kesalahan, maka yang dikoreksi itu kan pendapat di bagian itu saja, Iya. Yang salah saja. yang salah saja. Tapi yang terjadi sekarang adalah, wah jangan dengerin Ustadz itu. Itu memang benar kacau dan segala macam. Kita langsung pointing kepada orang. Kita bukan fokus kepada pendapat yang salah. Kita tidak bisa membedakan mana orang, mana pendapat. Harusnya yang kita fokus adalah kepada pendapatnya. Tempatnya Di bagian saja. itu saja. Iya. Kan pendapat yang lain bisa saja benar kan? Betul. Iya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa Islam akan go global, kemudian yang kedua adalah ini akan menyebar secara organik. Kalau kita tidak bisa ikutan dalam hal penyebaran ini, jangan mengcounter ya orang yang melakukan dakwah, ada sedikit kesalahan, kemudian kita counter. Nah, kan kita nggak mau bikin konten Iya. untuk mengcounter itu, Iya. tapi kita juga share juga, betul nggak? Iya. Iya. Betul. Padahal kita tidak tahu keseluruhannya. Maka kalau ada kesalahan, ya tinggal diomongin aja. Kan bisa di DM, betul nggak? Iya. Ya. Jadi behavior kita juga harus ditata gitu. Lawang ini menyebarnya secara organik, malah dijatuhkan. Mereka menjalankan Al-Quran loh. Ya. Oke. Terus berikutnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlin 'adzim. Demikian itu adalah karunia Allah Allah. yang diberikan kepada yang Dia kehendaki. Berarti yang diberikan Allah ini apa? Fadl ini. Diberikan kepada siapa? Pada yang Ada yang dikehendaki. Diberikan kepada siapa? Fadl karunia Allah ini? Ada yang dikehendaki Allah. Bagi yang dikehendaki Allah. Oke. Loh, berarti Allah yang menentukan dong. Menentukan. Ya. Satu. Ada dua tafsir. Satu. Ya, Allah yang menentukan. Kemudian berikutnya. Yang kedua sekarang. Mayyasha juga punya makna siapa yang dia berkehendak. Oh iya. Jadi Yang mau. Allah memberikan karunia-Nya kepada yang Dia mau. Yang mau. Mayyasha yang Dia mengkehendaki, yang Dia mau. Berarti orang itu awalnya di dalam hatinya ada keinginan. Iya. Betul? Iya, betul. Maka Allah mengkaruniakan itu. Ada kemauan. Jadi ada dua penafsiran dalam ayat ini. Satu, penafsiran yang Allah karuniakan Ada yang sebuah karunia diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dianya Iya. mengacu kepada Allah. Kemudian yang kedua, karena ada mannya, siapa yang menghendaki. man yasha. Man yasha. Ya, berarti ada dua ya. Ya. Oke.
Nah, fadl ini diberikan kepada siapa sih? Yang tadi, yang dikehendaki. Atau Ya. dirinya yang menghendaki itu. Diberikan, lihat korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Berarti diberikan kepada kaum yang ummi ya. Ya. Kemudian karunianya apa? Yang Al-Quran tadi yang dibacakan ya. Ayat-ayat. Ya, dibacakan ayat-ayatnya. Berarti ayat-ayat itu adalah sebuah karunia diberikan kepada kaum yang ummi ini. Kaum yang ummi yang tidak bisa baca tulis ini mulia karena diberikan Al-Quran. Ya. Gitu ya logiknya ya. Ya. Oke. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang sangat besar sekali. Berarti karunia itu diberikan kepada kaum yang ummi. Ya. Ya. Sebelumnya diberikan kepada siapa fadl ini? Rasulullah. Oke, kita lihat ya ayat kelimanya dulu. Masalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat. Berarti fadl sebelumnya diberikan kepada siapa ini? Bani Israel ya. Kepada Bani Israel. Kenapa mereka diberikan fadl? Karena diberikan Taurat ini. Berarti diberikan tanggung jawab. Iya, diberikan tanggung jawab. Berarti ya. Oke, saya kasih pertanyaan ini. Ayat kelima berarti menjelaskan tentang kaum sebelumnya yang diberikan Taurat. Siapa yang diberikan Taurat? Umatnya Nabi Musa. Betul? Ya. Ya, betul. Atau Bani Israel. Bani Israel. Ya. Kemudian, kenapa kok digeser kepada kaum yang ummi? Ya. Kenapa digeser kepada kaum yang ini? Kaum yang ummi ini? Untuk mengembangkan. Kan bisa saja Allah pilih dari kaum waktu itu kan, ketika era Nabi Muhammad itu kan ada bangsa Persia dan Romawi, betul nggak? Ya. Tapi kenapa dipilih kaum yang ummi? Belum mendapat yang belum mendapat pendidikan. Kalau dipilih bangsa Romawi kan penyebarannya akan lebih masif dibandingkan dipilih kaum Quraisy yang terisolasi dalam peradaban pada saat itu. Kenapa? Karena starting point, ya, saya jelaskan dulu. Ini, Bani Israel itu merasa bangsa pilihan Tuhan nggak? Ya. Ya, mereka merasa dirinya adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Mereka bangsa yang besar dibandingkan bangsa yang lain. Dan akhirnya mereka merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Terjadi nggak? Ya, Ustaz. Ya. Maka Allah akan balik itu semuanya. Enggak. Next-nya, aku akan pilih dari kaum yang ummi, yang mereka terisolasi dalam peradaban. Ya. Ketika dipilih kaum yang ummi, yang bisa memahami ayat-ayat, ya, berarti ada alasan nggak kepada kaum yang terpelajar untuk tidak bisa memahami Al-Quran? Ya, sudah menjadi sombong. Tidak ada alasan kan? Tidak ada alasan. Nah, kalau kaum Bani Israel tadi ada kesombongan, ya, bahwa diri mereka hebat, merasa lebih dibandingkan bangsa yang lain, berarti generasi berikutnya itu akan digeser, era kepemimpinan itu diberikan kepada kaum yang ummi ini. Kesombongan akan digeser. Ya. Betul? Oke. Sekarang kita analisis buat kehidupan kita sekarang. Ya. Kita sangat benci dengan Bani Israel, orang Yahudi. Betul nggak? Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di dalam ayat kelima itu kan dijelaskan tentang Taurat.
Mereka dipikulkan Taurat, berarti menjelaskan tentang Bani Israel, betul? Iya. Iya. Nah, ketika kita melihat ayat seperti ini, rasa mendidih di hati kita, itu muncul. Dalam pikiran kita juga muncul. Kebencian kepada Bani Israel itu. Iya. Wah, mereka memang diceritakan di dalam Al-Quran itu mereka sangat buruk sekali. Iya. Ya. Jarang kita berpikir bahwa Bani Israel itu pada saat itu Muslim atau bukan? Muslim. Muslim harus. Muslim. Iya. Berarti kalau mereka Muslim pada saat itu di era Nabi Musa dan setelahnya, Nabi Isa. berarti ini menceritakan sejarah tentang diri kita. Iya. Jadi menceritakan tentang diri kita. Harusnya ketika bercerita tentang diri kita menjadi pelajaran buat diri kita kan? Iya. Yang Bani Israel tadi merasa dirinya paling hebat, lebih dibandingkan yang lain. Iya. Dan itu Allah geser, diturunkan Al-Quran, dipilih kaum yang umi untuk menggeser keangkuhan dan kesombongan itu. Iya. Tapi apa yang terjadi? Di umat Muslim, umat Islam. Ternyata mental mini Israelnya itu bermunculan. Ada nggak perasaan kita lebih dibandingkan yang lain? Iya. Misalnya, contohnya misalnya ini. Islam lebih Kadang dan yang pakai baju, ya, iya. Islam merasa lebih. ya, misalnya contohnya gini, ada orang yang pakai baju gamis. Wah, udah merasa dirinya lebih kayak udah hijrah, sudah agamis dan lebih islami. Iya. Sedangkan melihat orang-orang yang tidak berbaju gamis, mereka apaan sih? Kok nggak menjalankan sunnah dan segala macam ya? Iya. Iya, iya. Di satu sisi, orang yang pakai baju koko, pakai sarung, ngelihat orang-orang yang pakai gamis, sok Arab-Araban sekali sih. Kan bukan seperti itu dan segala macamnya. Iya. Itu ada perasaan mini Israel nggak sih sebenarnya? Iya. Ada, betul. Ada. Kenapa kita mengembangkan hal seperti itu? Bahwa yang diimpor, ya, yang menyebar itu sebenarnya tentang Al-Quran, ya kan? Iya. Culture kadang ikut, kadang juga nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Gamis itu kan culture Arab, betul? Iya. Itu culture-nya. Iya. Kita harus bisa membedakan antara culture dengan Islam itu sendiri, gitu loh. Iya. Ya. Jadi, kita jangan merasa kalau sudah pakai baju gamis, kemudian merasa lebih hebat. Kalau nggak baju gamis, kita merasa juga lebih hebat. Jangan. Jangan mengembangkan kesombongan merasa lebih dibandingkan yang lain. Misalnya juga gini, misalnya. Pakai baju gamis, nggak ada salah nggak sih sebenarnya? Ada. Nggak ada. Tapi perasaan merasa lebihnya itu yang bermasalah kan? Iya, betul. Jadi bukan tentang bajunya sebenarnya. Sombong. Sombongnya tadi kan? Merasa lebihnya. Iya. Kemudian menganggap kelompok yang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman kita lebih rendah. Atau misalnya contoh yang lain ya. Ini saya ngajak untuk berpikir ya. Kita bukan melakukan judgment terhadap orang lain. Misalnya gini, Assalamualaikum ya akhi, Assalamualaikum ya ukhti. Ana baru dari sini. Antum dari mana? Kelihatan Islami nggak? Iya. Ya, oke. Ada dialog yang lain. Woi, Assalamualaikum bro. Dari mana lu? Dia Islami atau enggak? Islam. Pakai bro, pakai lu. Iya. Ketika menggunakan istilah Arab, apakah langsung Islami? Islam itu Islam? Apakah itu langsung religius? Ya. Ya akhi ya ukhti kan ya saudara laki-laki, saudara perempuan kan. Bro apa? Ya sama juga kan sebenarnya. Beda penyampaiannya saja. Ya, artinya apa sebenarnya?
Kadang kita menggunakan term-term Islam, kemudian kita sudah menganggap itu religius. Nah, kalau seperti itu kan orang Arab pakai bahasa Arab terus loh. Iya. Jadi kita harus balik lagi kepada fundamentalnya di dalam ayat ini ya. Jadi jangan mendevelop superior dibandingkan yang lain. Merasa punya pemahaman agama yang lebih dibandingkan yang lain. Kelompok kami yang lebih hebat dibandingkan yang lain. Ya. Itu ada perasaan mini Israelnya. Kita benci kepada Israelnya, tapi karakter Israel kita impor. Iya. Benar, Ustaz. Ya. Jadi ketika kita dibacakan Al-Quran, ya, kita mengerti, maka itu akan mengubah pola pikir kita, sehingga kita akan berpikir dengan cara Quran. Itu yang harusnya terjadi pada diri kita tuh. Ya. Sehingga kita nggak fokus kepada hal yang minor-minor gitu loh. Ya. Oke. Tadi sampai mana? Oke. Nah, perhatikan ya. Dzalika fadlullahi. Fadlnya Allah akan diberikan kepada kaum yang umi. Kemudian ayat kelima, bahwa fadl sebelumnya diberikan kepada Bani Israel. Ya, karunia diberikan kepada Bani Israel sebelumnya. Ya. Pertanyaannya gini, ketika menceritakan karunia yang besar yang diberikan kepada umat Nabi dengan diberikan Al-Quran, kemudian ayat kelima menceritakan kepada kita, umat sebelumnya yang melakukan kesalahan, tujuannya apa? Ayat kelima ini diberikan. Supaya jangan terulang kesalahan yang mereka Yes, betul. Allah karuniakan fadl itu kepada diri kita, sebelumnya fadl itu diberikan kepada umat sebelumnya, dan ketika mereka diberikan karunia, diberikan fadl itu, mereka melakukan kesalahan. Artinya, kita punya potensi yang sama melakukan kesalahan seperti umat sebelumnya. Ya. Maka jangan diingatkan oleh Allah, jangan lakukan seperti itu. Ya. Ini loh korelasinya ya. Ya. Ternyata dahsyat ya. Ya. Oke. Jelas ya? Ya. Oke, sekarang ayat kelima ini luar biasanya ayat kelima. Banyak bagian-bagian yang kita harus detail. Masalu. Apa itu masalu? Perumpamaan. Perumpamaan. Jadi masalu itu untuk menjelaskan sesuatu supaya gini, kadang dalam sebuah pembelajaran teori yang kompleks. Misalnya bayangkan seorang dosen, teorinya kompleks. Kemudian supaya mahasiswanya itu paham, diberikan contoh. Ya. Kemudian setelah kita diberikan contoh, oh maksudnya seperti itu ya. Ya, sesederhana itu ya teori yang sulit itu. Ya. Maka Allah itu guru yang baik gitu ya pada kita. Ya. Teori yang kompleks itu diberikan contoh supaya paham. Ya. Ya, maka masalu ini diberikan contoh, kemudian contoh itu akan balik kepada realitas sebelumnya. Ya. Oke? Ya. Ya. Masalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat kepada mereka, ya. Berarti dipikulkan Taurat. Summalam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Tidak. Jadi mereka tidak memikul ya. Tidak memikul apa? Tidak memikul tanggung jawab. Ya. Ya. Kamasali. Nah, diberikan contoh lagi. Masali. Kamasali itu seperti. Berarti orang-orang yang tidak memikul ini, Allah kasih contoh lagi. Ya. Mereka seperti al-himar, keledai. Yahmilu, yang membawa asfaro, kitab yang tebal-tebal.
Berarti berapa contoh ini? 2. Ada 2. Satu Ya, contoh yang utama, kemudian ada subcontoh. ya. Oke, saya hapus dulu. Kenapa bisa dihapus? Oke, perhatikan baik-baik nih ya. Contoh pertama, ya, contoh pertama ini Ya, dikatakan bahwa orang-orang yang dipikulkan Taurat, mereka tidak memikulnya. Betul? tidak. Ya, tidak bertanggung jawab. Contoh yang kedua, kamatsalil himari yahmilu asfaro. Enggak kok mereka memikul kitab yang tebal itu. Kok contohnya seperti ini ya? Tadi dibilang bahwa mereka tidak memikulnya, tapi sekarang yahmilu, Memikulnya. mereka memikul. Maksudnya apa? Nah, ini kan Quran itu mengajak kita berpikir. Ya, Ayo coba, kenapa? ya, memikulnya tapi tidak menjalankan dengan benar dan Ya, utuh. betul. Kelihatannya seperti memikul, keledai itu ketika memikul, mereka paham nggak apa yang dipikul itu? Tidak, Mereka mengerti nggak apa yang dipikul? Tidak. 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 Jadi kelihatan mereka memikul, tapi sesungguhnya mereka tidak memikul. Iya, Kitabnya dibawa kemana-mana. Tauratnya dibawa kemana-mana. iya, Tapi mereka nggak mengerti iya, apa yang dipikul itu. iya. Atau mereka memikulnya, tapi mereka mengerti, Bani Israel ngerti nggak Taurat Ngerti, itu? Ngerti. mengerti. Tapi ketika mereka mengerti, namun mereka tidak menjalankannya, sama seperti mereka tidak memikulnya. Ya, Bisa dipahami ya? ya. Oke. Nah, apakah ini bercerita tentang Bani Israel dan orang Yahudi saja? Tidak. Tidak. Pada kita semua. Pada kita. Oke. Kita sudah dipikulkan apa? Kalau ini kan Taurat. Ya, Kita dipikulkan apa? Al-Quran. 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 Oke, Al-Quran sekarang dipikulkan kepada kita. Kita Ya, sudah memikulnya nggak? Yang punya. Belum sepenuhnya memikulnya. ya. Nah, ada beda tuh. Satu yakin bahwa sudah, satu lagi tidak yakin. Berarti beda keyakinan ya. Yakin Al-Quran dipikirkan kepada kita, tapi Tapi mungkin belum kita menjalankannya kan, kalau sudah dipikul, jadi kita ya, harus menjalankannya. Ya. menjalankannya, tapi Oke. belum tentu sempurna. Oke, sebelum sampai level menjalankan. Kita mengerti nggak apa yang dibaca? Belum Paham aja. sepenuhnya mengerti kalau Ya. tidak membaca artinya. Ya. Ketika kita tidak mengerti apa yang dibaca, sama nggak dengan pemisalan ini? Seperti al-himari yahmilu asfaro. Iya, Seperti keledai yang memikul kitab yang tebal. ya, betul. Berarti ayat ini nyindir kita. Kalau kita baca tapi kita nggak paham, seperti apa berarti? Keledai. Paham tapi nggak ngerjakan, ya keledai juga. Keledai juga. Berarti dahsyat ya pesan ayat ini ya. Mengerikan. Ketika kita tidak lam yahmiluha, kita tidak menjalankannya. Berarti lam yahmiluha ini akan mengacu kepada siapa? Kepada apa? Jadi nanti saling ingatkan kalau papanya lamanya ini. Ya, lam yahmiluha berarti umat sebelumnya tidak menjalankan 4 step. Ya, Step pertama tadi apa? membacakan. Malik. Ya, membacakan Al-Quran dengan terjemahannya. Berarti kita harus belajar Al-Quran dengan terjemahannya, betul? Ya, Iya, Kemudian yang kedua, step kedua apa? mencucikan. Menyucikan. Step ketiga, mengajarkan jalan. wa yu'allim, Mempelajari. mengajarkan Alkitab. Mengajarkan. Kemudian yang keempat, mengajarkan apa?
Hikmah. Hikmahnya. Hikmah. Kita harus menjalankan 4 step ini. Sehingga apa? Kita tidak termasuk lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Iya. Nah, balik lagi sekarang. Kalau pengajian-pengajian sekarang. Iya. Menjalankan step 1 enggak? Ya, Ya kan ya. Ya, bersama. iya, Ada yang ada yang enggak. iya, Ustaz. Satu iya, Step satu 1. Ya, Iya, dibacakan, diajar. dibacakan, dijelaskan. Nah, cuman gini, kadang-kadang saya misalnya kadang kita sholat di daerah tertentu atau ikutin sholat Jumat gitu ya. Kemudian dibawakan kisah. Kan kisah itu kan sesuatu storytelling yang menarik, betul nggak? Iya. Dikisahkan kisah ini, kemudian ambil ibrohnya. Tapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dibacakan. Iya. Berarti menjalankan ini ya? Tidak. Iya. Surat sholat Jumat itu khutbahnya harus merestore hubungan kita dengan Al-Quran. Karena semua orang berkumpul tanpa di grup di announce di WA grup, orang sudah berkumpul di hari Jumat. Aneh, kalau sholat Jumatnya aneh-aneh, bukan Al-Quran. Gathering, berkumpul semuanya, maka step 1 harus dijalankan. Ini loh korelasinya dengan bagian pertama dalam surat Al-Jum'ah gitu loh. Jum'ah ya, Ustaz. Jum'ah. Orang direstor kembali dengan Al-Quran. Kemudian orang mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka mengerti apa yang dibacakan oleh khotibnya. Dijelaskan maknanya. Kemudian orang mulai berpikir. Ketika orang mulai berpikir, kemudian mereka akan melihat realitas dalam kehidupan mereka. Oh, ternyata ini salah. Harusnya seperti ini. Masing-masing orang akan mengoreksi lingkungannya. Akan terjadi perubahan yang besar nggak? Ya, bisa. Kemudian Jumat kumpul lagi, masuk ayat baru lagi. Kemudian mereka berpikir dengan cara Al-Quran itu. Kemudian mereka balik dalam kehidupannya akan mengoreksi lagi. Impact-nya dahsyat nggak? Dahsyat banget. Mereka akan memperoleh ide yang luar biasa. Dari mana? Dari Al-Quran. Nggak ada ide yang lebih luar biasa dibandingkan Al-Quran. Nah, kadang kita menganggapnya Quran, ya apa ya, udah Quran gitu aja gitu loh. Pakai story yang ini deh, lebih menarik. Maka Nabi diberikan perintah, yatlu alaihim ayati. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayatku. Ya. Ini kita belum masuk ke dalam ayat surat Jumat ya. Belum. Cuman kita melihat korelasinya besarnya ya. Berarti ada yang perlu kita revisi ya. Ya. Ada yang perlu kita revisi dalam pembelajaran Islam kita. Ternyata tuntunan Al-Quran pertama kali yang diajarkan, kadang kan kita pengen gini, kadang kita pengen belajar itu, oh kita belajar 4 mazhab ya Ustaz, supaya kita paham segala macam. Saya tidak mengatakan itu nggak penting, itu penting untuk kita ketahui. Namun, ada hal yang urgent, yang fundamental dulu. Apa yang kita harus selesaikan? Yatlu alaihim ayati. Bacakan Al-Quran dengan terjemahannya. Kemudian wa yu'allim, diajarkan makna-maknanya, detailnya, tafsirnya, maknanya apa. Ya, karena Umar bin Khattab itu tidak dijelaskan tafsir surat Toha keseluruhannya. Yang didengarkan Umar sebelum masuk agama Islam sebagian dari surat Toha, betul? Iya. Kemudian setelah mendengarkan, Umar berpikir nggak? Iya, berpikir. Berpikir. Setelah berpikir, mindsetnya yang tadinya pengen menghancurkan Islam, pengen membunuh Nabi, berubah nggak? Iya, berubah. Berubah. Nah, kenapa kita tidak masuk dalam metode itu? Umar cuma dibacakan ayat surat Toha.
Kita kan melihat, wah cuman ayat. Enggak, itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Al-Quran sesuatu yang luar biasa. Itu karunia yang dahsyat yang pernah diberikan Allah kepada kita. Iya. Tapi kita tidak apresiasi Qurannya. Iya. Berarti kamu kamathalil himari yahmilu asfaro. Kamu seperti keledai. Iya. Mana ya? Kita itu seperti keledai membawa kitab yang tebal-tebal. Kita bawa kitab itu. Iya. Tapi kita nggak ngerti. Era sahabat itu era yang luar biasa. Mereka tahu satu dua ayat, mereka memahami internalisasi, kemudian mereka sampaikan kepada yang lain. Secara organik ya. Organik. Makanya sampai ayat kelima aja, ini merubah cara pandang kita. Kita kalau mau belajar itu mulai starting point-nya dari mana? Wah, ternyata saya itu harus punya koneksi dengan Quran ya, supaya saya berpikir saya berubah, kemudian kita merasakan sesuatu. Ketika kita merasakan sesuatu, maka sesungguhnya wa yuzakkihim, Al-Quran itu menyucikan kita. Dan Quran akan mendrive kita, mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Mana yang penting, mana yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kita melihat sebuah peristiwa, kita ngelihatnya dari kacamata Al-Quran. Oke, satu poin lagi. Nah, Al-Quran itu diwariskan nggak? Kayak Iya, Taurat iya. itu diwariskan kepada umat-umat apa namanya generasi-generasi setelahnya nggak? Tauratnya, Iya. ya, diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya dan makin generasi itu makin jauh, mereka tambah paham atau malah nggak paham? Malah nggak Paham. paham. Malah nggak paham. Nggak Oke, paham. sekarang gini, kita kita lihat sekarang kita nih, kita kadang di dalam rumah tangga kita atau dalam keluarga kita, wah, kamu harus belajar Quran, dipanggilin guru, kemudian diajarkan, kemudian Iya. mereka bisa baca Quran, kemudian mereka baca Al-Quran dari juz ke-1 sampai ayat juz ke-30, kemudian kita senang luar biasa, kemudian kita selamatin, betul? Iya. Kita merasa happy dengan itu, kemudian kita merasa anak saya sudah belajar Quran. Berarti itu mewariskan Al-Quran tanpa kefahaman? Iya. Betul. Terjadi pada kehidupan kita? Iya. Jadi Sama Iya, nggak iya. dengan kamathalil himari yahmilu asfaro? Iya betul. Sama. Sama? sama. Iya. Seperti keledai Iya. yang Iya. mereka baca tapi mereka nggak paham. Iya. Sama dengan keledai. Sama. Sama. Karena nggak mau belajar terjemahannya, jadi nggak mengerti. Ya. Dan ini yang memberikan contoh itu Allah loh. Tapi bukan berarti kita, wah kamu itu kayak keledai, nggak paham. Orang bisa jadi tersinggung ya. Iya. Ketika kita baca, kemudian kita lihat, Qurannya, ya Allah, Quran, Engkau sedang nyindir kami ya Allah. Iya. Kami banyak, tapi kami itu kayak keledai. Iya. Dibawa kemana-mana Qurannya, bahkan dihafal. Nggak ada Iya. yang salah dengan dihafal, bagus gitu loh. Tapi Iya. pada era sahabat itu menghafal itu dengan tingkat kefahaman. Iya. Tingkat kefahamannya kita delete, mereka hafal tapi nggak ngerti. Kama tadil himari yahmilu asfar. Masa kita mau gini-gini aja? Iya. Ini yang namanya gerakan perubahan, starting dari fundamental. Kenapa kita kok banyak tapi kok nggak ada suaranya, nggak terdengar? Iya, Ustaz. Sedangkan Rasulullah Allah menurunkan kepada kaum yang umi yang Iya. terisolasi dalam peradaban pada saat itu, kemudian akan merubah dunia. Dimulainya dari mana gerakan perubahan itu? Yatlu alaihim ayati, membacakan Al-Quran. Sehingga orang banyak terekspos dengan Al-Quran.
Udah, sampai di sini dulu. Udah 6:30. Ya, kita selesai satu ayat sekalian ya. Iya. Ya. Boleh. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Berarti yang pegang Taurat itu mendustakan? Iya. Iya. Mendustakan. Ketika mereka memikulnya, tapi mereka tidak paham, dianggap mendustakan? Ya, Iya. Bisa karena ngaji. tidak menjalani. Ya, dianggap mendustakan. Iya. Termasuk kita. Iya. Iya. Ya, Ustaz. Iya betul. Masya Allah. Astagfirullah. Berarti kita dianggap apa? Keledai. Ya Allah. Kadzdzabu bi ayatillah. Keledai. Ya Allah. Astagfirullah. Kita baca ayat ini, kita nggak akan merasa sombong. Ya Iya. Allah, masih ayat yang ini ya. Tidak menjalankan, ngerti tapi nggak menjalankan. Iya. Kadzdzabu bi ayatillah. Sehingga apa? Kita banyak istighfar. Ya. Ketika banyak istighfar itu, kita merasa diri kita salah, belum menjalankan. Wa yuzakkihim nggak? Iya. Itu menyucikan diri kita. Iya. Kita dianggap kadzdzabu bi ayatillah. Iya. Terus berikutnya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah, dia tidak memberikan petunjuk al-qaum kepada kaum yang zalim. Zalim itu. Iya. Nah, kita ngelihat ayat ini, zalim ini diberikan kepada pemegang Taurat. Bani Iya. Israel itu zalim memang. Iya. Kita umat Islam terbebas dari kezaliman itu. Nah, kita kupasnya ayat kelima, kita nggak ngelihat ayat keempat, ketiga, keduanya. Berarti penting belajar dalam satu surat secara berurut. Penting. Ya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Humilu, saya jelaskan ini, humilu, mereka faham tapi mereka tidak menjalankan. Sehingga apa? Mereka akan dibuat cinta kepada sesuatu yang buruk. Oke, cukup sampai di situ. Sampai ayat kelima ya. Iya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah baru sampai ke ayat kelima dan kita sudah mudah-mudahan ini bagian dari apa yang disebutkan juga dalam surat Al-Jumu'ah ya. Kita tidak hanya tilawah, kemudian tazkiyah dan juga ta'lim. Ini bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk bisa memahami Al-Quran Karim, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk tadi yang disebutkan seperti kaum Bani Israel yang dia diberi keutamaan dengan Taurat tapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Taurat. Baik, Pak Hussein sudah resen, silakan Pak Abah Saya, Hussein. Pak. Silakan Abah Hussein dulu. Ibu Ida dulu boleh? Nggak apa. Ibu Ida dulu silakan. Silakan Bu Terima Ida. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dahsyat banget ayat yang disampaikan Ustadz. Jadi saya sampai rasanya menangis. Ustadz, mohon maaf, pada saat surat Jumat itu memang kan kami perempuan tuh tidak sholat Jumat. Namun pada saat di kantor itu kan teman-teman akan menjalankan surat Jumat kali. Kadang-kadang nih masih khutbah kok belum mulai sholatnya, ntar dulu gitu. Padahal kan di dalam khutbah itu yang penting yang didengar kalau dilihat dari tadi yang disampaikan surat Jumat. Dan juga bagi teman-teman yang ada di masjid itu kadang-kadang hanya bermain HP atau duduk-duduk dulu sambil mendengarkan sambil khutbahnya khutbahnya kemana gitu, orangnya kemana, itu seperti itu. Bukan bagaimana ya, arahannya harus di mana ya untuk ini kan menyadari atau dengan surat ini dahsyat banget gitu loh. Ternyata apabila tidak ada, kita sebagai keledai
Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan hafiz tadi, apabila ustadz-ustadz itu tidak memahami anak-anaknya untuk mempelajari Al-Quran dengan pemahamannya, itu juga seperti keledai juga. Itu gimana saya harus, kadang kebetulan di dekat saya juga ada hafiz itu buat hafiz, jadi ingin rasanya untuk menyampaikan hal ini, tapi belum tentu juga nanti bagaimana gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu ya, Mas Walis. Ya, silakan. Oke. Nah, pertanyaan menarik tuh. Ada dua pertanyaan. Satu kaitannya dengan hafiz yang terakhir itu. Kemudian yang kedua, banyak yang tidak bergegas ya, tidak bergegas untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, nantinya kita akan sampai ke dalam ayat 9, 10, dan 11. Jadi saya jelaskan asbabun nusulnya dulu singkat gitu ya. Jadi ketika era Nabi Muhammad gitu ya, Jumat pertama kali itu berbeda dengan sholat Jumat yang sekarang. Sholat Jumat era Nabi yang awal-awal adalah seperti sholat Id. Sholat dulu baru khutbah. Ya, sholat dulu baru khutbah. Kemudian setelah sholat, kemudian Rasulullah berkhutbah. Ada pedagang dari negeri yang lain membawa barang-barang yang penting. Rasul sedang berkhutbah. Kemudian datang rombongan ini. Dan rombongan ini membawa barang dagangan yang penting. Kemudian supaya orang tahu, maka dibawalah musik-musikan. Pakai musik. Ada entertainnya. Jadi ada dua hal. Satu, perdagangan. Kemudian yang kedua, entertain. Ya. Kemudian Rasul sedang berkhutbah, Rasul ditinggalkan. Rasul sedang berkhutbah, ditinggalkan. Ditinggalkan oleh siapa? Jemaah. Jemaah. Mereka itu orang beriman atau bukan? Beriman. Beriman. Itu sahabat loh. Meninggalkan Iya. Nabi. Kemudian di penghujung di dalam surat Al-Jumu'ah itu dibalik tuh. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ya. Jadi mereka meninggalkan Nabi itu karena satu, perdagangan. Kemudian yang kedua, entertainment. Ya, entertainment. Pertama disebutkan adalah perdagangan dulu, kemudian entertainment. Kemudian bagian berikutnya, sebentar saya bukakan ayatnya ya, biar Ada siap-siapnya. ada yang bisa bantu. Saya harus cari. Nah nih, udah ketemu nih. Nah. Oke. Ya, perhatikan ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka lihat perniagaan atau permainan, mereka menuju kepadanya. Wa tarakuka qa'imah. Dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Perhatikan susunannya. Dibaliknya nih susunannya. Yang saya masukkan. Pertama kali, asbabun nusulnya, orang melihat perniagaan atau permainan. Berarti ada dua mindset ya orang pergi. Satu, reasonnya karena perdagangan. Yang kedua, reasonnya adalah permainan. Kemudian ke depan, kulma indallahi khairum minal lahwi. Susunannya dibalik nggak? Wa minat tijarah. Awalnya satu tijaro, kemudian lahwa, kemudian berikutnya disebutkan permainan dulu, kemudian tijaro. Kenapa kok dibalik? Kalau dulu penyebabnya karena tijaro, karena perdagangan,
Dan yang kedua alasannya karena permainan, maka di masa yang akan datang setelah ini, orang meninggalkan sholat Jumat itu karena satu, entertainment, Mainan. permainan. Dia lihat HP. Iya, betul nggak? Berarti terjadi nggak? Terjadi. Terjadi. Tadi diceritakan sama Ibu Ida tadi, di sholat Jumat mereka asik main HP. Iya. Terjadi. Iya. Terjadi. Ya, Sesuai dengan ayat ini. Iya. Masya Allah. Kalau kita lihat seperti itu, ya Allah, Engkau benar ya Allah. Banyak orang meninggalkan sholat Jumat walaupun mereka ada di sholat Jumat itu sedang di dalam masjid, mereka asik dengan lahwunya. Dan banyak orang juga meninggalkan sholat Jumat karena tijarah, karena bisnis. Bisnisnya. Tijarah itu bisnis. Iya. Sales, Iya. tijarah. Nah, maka diingatkan dengan Al-Quran ini. Allah loh yang mengingatkan, bukan kita yang mengingatkan. Iya. Maka ketika sholat Jumat itu diabaikan, maka step berikutnya, ketika orang diberikan sebuah tanggung jawab, ya, Al-Quran itu tanggung jawab, Iya. Taurat itu tanggung jawab. Iya. Ya, ketika orang diberikan tanggung jawab, mereka punya responsibility. Ketika menjalankan responsibility-nya, maka orang itu akan mendapatkan privilege. Betul. Orang akan mendapatkan privilege. Tapi ketika diberikan tanggung jawab, tapi mereka tidak mengemban tanggung jawab, maka yang terjadi apa? Orang itu akan dihinakan. Kaum itu akan dihinakan. Banyak kita memang, tapi kita akan dihinakan. Kita tidak akan didengar. Terjadi. Iya. Terjadi. Maka balik lagi ke dalam Al-Quran. Jumat, sebuah momen di mana kita gather, berkumpul, dan kita restore kembali hubungan kita dengan Quran. Harus diingatkan terus. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Ida. Yang soal tahfidz tadi, Ustaz. Ya, Hafid. Ya memang harus didorong supaya mereka mengerti apa yang dibaca. Dan kita akan merasakan ya, orang ketika ngimamin, baca cuma dengan keindahan, lagu, langgam, dan suara. Quran itu bukan hanya sekedar voice, bukan hanya sekedar suara. Quran itu harus masuk ke dalam hati. Ketika hafiz-hafiz itu tidak mengerti apa yang dibaca, maka berhenti cuma kagum terhadap keindahannya. Dan tidak masuk ke dalam sampai ke hati kita. Ya, maka kita harus tambahkan supaya mereka mengerti apa yang dibaca sehingga bacaan mereka itu merasuk dalam hati kita tuh. Kan akan beda tuh ya. Kita baca nggak ngerti sama baca ngerti itu kan beda ya. Iya. Frekuensinya itu akan berbeda. Jadi tugas kita ya mendorong mereka untuk yuk kita gerakannya berubah sekarang, bukan hanya sekedar tahfiz. Kalau sekarang kan sampai tahfiz kan udah bagus kan sebenarnya, betul nggak? Iya. Ya harus ditambahkan, jangan dipatahkan juga gitu ya. Karena kalau enggak, ya kamasalil himar, ya hamilu asfaro. Yuk, silakan. Makasih Ustadz. Baik, lanjut Abah Husairi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz 3 pertanyaan. Bagaimana menegur atau mengingatkan jemaah yang asyik main HP, ngobrol, dan tidur pula saat khotib khutbah Jumat? Karena kalau kita bilang, diam, katanya kita juga salah, nggak boleh, katanya gitu. Yang kedua, sholat Jumat pada masa Rasul, contoh Rasul azan itu berapa kali? Karena di masjid, beberapa masjid ini masih sering ribut soal azan 1 kali sama 2 kali. Soal yang ketiga, kurban yang paling afdal itu kambing, sapi, atau onta? Syukur. Oke. Borong. Pak Guru. Oke, pertanyaannya 3 ya.
Oke, gini. Mengingatkan ketika sholat Jumat. Maka harus diingatkan di luar sholat Jumatnya. Bisa melalui apa? Yang ngomong sama DKM-nya tuh. Kan ada pengumuman sebelumnya tuh ya. Nah, berarti pengumumannya itu harus substansi. Nah, kadang-kadang kan kalimatnya kan, kalau kalimat DKM itu kan kalimatnya sangat formal, betul nggak? Dan cenderung membosankan ketika diumumkan. Nah, kadang kita kalau dalam advertising itu kan sesuatu yang menarik itu kan sesuatu yang diawali dulu, apa namanya, sesuatu yang menarik, atraktif orang dulu kan. Ya. Nah, itu kan bisa diubah gaya pengumuman. Ya. Kami misalnya gini, bisa dimulai dengan kami melihat ketika Jumat dimulai banyak yang masih bermain WhatsApp, masih banyak yang ada yang main game juga, dan kami pantau dari CCTV, kan bisa seperti itu ya. Jadi langsung mengubah mindset orang, oh ternyata kita dipantau. Iya, sholat Jumat itu dipantau. Selain CCTV, Allah sedang mantau kita. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita berpikir, kita kan jadi cerdas ya, melalui Quran, kemudian, oh iya, caranya seperti ini dan segala macamnya. Ya, itu kan bisa dilakukan. Nggak boleh kita menegur, ketika khutbah berlangsung, kemudian diam, itu melanggar juga. Terus, yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Tadi yang korban. Dan sholat Jumat. Kenapa? Azan sholat Jumat ini. Kalau saya lebih suka mendiskusikannya bukan tentang gini ya, azannya berapa kali. Mending kita diskusinya yang substansial. Apa yang substansial itu? Isi khutbahnya apa? Kadang kita mengundang khotib itu sekedar mengundang, oke, pokoknya yang ini pokoknya rame, ini bagus deh. Ya. Nah, itu yang harusnya kita fokuskan, karena kita belajar surat Al-Jumu'ah ini, kita belajar substansi loh. Yang tadi saya ceritakan ada khutbah Jumat, tapi tidak dibacakan satu ayat pun, ada nggak? Pernah nggak mengalami hal itu? Kadang ayatnya cuma sebagian, kemudian cerita kita jauh lebih besar gitu. Panjang-panjangin. Ya, ayat Al-Qur'annya tidak dibaca full. Ya, ayatnya tidak dibaca full. Kemudian kita ngomongnya yang banyak, padahal perkataan Allah itu jauh lebih penting dibandingkan perkataan kita. Udah rokaat. Biasanya standar. Kalau begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya sih mending diskusinya itu ke yang substansinya. Masalah azan 2 atau 1 kali, ya kalau saya ngelihat sama dengan kita diskusi yang kaitannya dengan kuno tidak kuno gitu ya. Itu hanya cabang-cabang saja. Nggak usah dibahas-bahas lagi. Ya, oke. Kemudian berkorban, ya, iya. Kemampuan kita yang mana? Ketika kita memahami Al-Quran, pastinya kita akan melihat bahwa ternyata yang kita keluarkan itu adalah investasi kita ke depan ya. Itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Ya menunjukkan tentang kadar keimanan kita. Itu pembuktian ya, pembuktian. Suara macam-macam kedengaran. Ya, itu aja. Ya kalau kita di sini mau korban unta juga sulit ya. Iya. Orang Indonesia nggak makan unta juga. Untanya di Arab. Ya pilihannya adalah kambing maupun atau sapi. Dan ya, yang terbaik sapi, ya. Yang terbaik. Kalau Yang bisa sapi, terbaik, sapi. ya. Kalau mau kambing, ya diizinkan juga. Jadi kita nggak usah blaming orang, wah orang kaya nih kok kambing. Lah kan kita nggak tahu. Bisa saja dia di kampungnya kambing, di sini kambing, kemudian di sekolah anaknya kambing, di kantornya kambing, kan bisa. Iya. Jadi jangan suuzon sama orang, wah kaya tuh kambing doang tuh. Harusnya sapi tuh. Ya. Lah wong kita aja tadi ngaji masalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Lah kita banyak kok yang kita kurangnya. Lah kok udah
menjudge orang gitu. Ya udah biarkan orang, kita ajarin, kemudian mereka akan action, akan bereaksi dengan apa yang kita baca itu, ya itu tugasnya mereka. Itu tanggung jawabnya mereka. Baik. Ya Allah. Alhamdulillah, Masya sudah hampir jam 7 Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya bagi kita semua untuk bisa memahami surat Al-Jumu'ah ini. Dan belum selesai saya, masih lain Ustaz, insya Allah tentang Belum. pemahaman surat Al-Jumu'ah ini. Kita baru tahap-tahap awal di ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah kita sudah mengurai bagaimana tanggung jawab kita ya untuk melakukan eh, misi kenabian itu, yaitu melakukan tilawatul Quran, kemudian juga tazkiyatun nufus, dan juga yang terakhir ta'lim ya, ta'limul kitab wal hikmah. Kita memahami dengan eh, rinci tentang apa hikmah ya dari apa dalam Al-Quranul Karim itu. Dan itu sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan saja. Harus Iya, menjadi betul. 4 poin itu yang tadi Boleh saya? disebutkan oleh Ustaz Khairil, yang harus kita eh, lakukan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya tilawah, Boleh, Ustaz? tapi juga lanjutkan dengan tazkiyahnya, kemudian juga ta'limnya. Sehingga kita sampai kita seperti kaum Bani Israel yang disebutkan dalam tadi di ayat ke-5 ya, disebutkan orang-orang Bani Israel itu yang sudah diberikan amanah Kayak keledai. Al-Taurat tapi tidak melaksanakannya. Alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan share. Mudah-mudahan kita Terus juga menjadikan bukti kita bahwa kita jangan seperti keledai. kaum Bani Israel. Mau tanya Ya. satu Ustaz. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul. Gimana Sebentar. Bu Elvina? Iya. Masih Ya, boleh. silakan. Iya. Masih mau tanya ya. Silakan Bu Elvina. Assalamualaikum, Satu Ustaz. poin ya. Ya, itu tadi melanjutkan pertanyaannya tentang kurban. Nah, seandainya seseorang itu hanya mampunya itu kan kambing, tapi di sekitarnya mengharapkan itu supaya jadi patung sapi untuk 7 orang, jadi masing-masing patungan gitu untuk bisa jadi sapi. Itu bagaimana Ustaz yang terbaik? Apakah kita harus Ya. mengikuti yang itu atau kita hanya ya udah kambing aja orang kita mampunya kambing gitu. Seperti Ustaz katakan tadi. Ya. Yang pertama, saya bukan fakih untuk itu ya, apa namanya, kaitannya dengan fikih itu. Jadi kalau yang saya tahu adalah ya itu dua pendapat ya, dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mending ya satu hewan saja. Ya, dua-duanya boleh nggak? Kalau menurut saya ya dua-duanya boleh. Yang penting kan kita berkorban saja. Ya, karena amalan itu kan dinilai dari niatnya kita. Jadi bisa ya Ustadz ya kalau misalnya kita Ya. patungan jadi 7 gitu, jadi sapi Boleh. begitu. Ya, Baik, terima kasih Ustadz. pilihan Ya. ada yang Makanya- tidak boleh itu malah yang tidak boleh. Iya, makanya Iya. kan sebenarnya kita harus tadi ya Alkitab dan Al-Hikmah mengajarkan kita hukum dan ada hikmahnya. Kan misalnya nih nggak tahu di sebuah daerah orangnya misalnya katakanlah kolesterolnya pada tinggi-tinggi semua misalnya mau makan kambing itu mereka nggak mau, Iya. kan ada yang seperti itu. Maka ya nggak apa-apa, berarti kita kumpulkan jadi sapi dan itu kan manfaat. Itu namanya Iya. menegakkan Alkitab dengan hikmah. Jadi nggak Iya. saklek-saklek kambing semua gitu. Terus Iya. kampung itu nggak ada yang mau makan. Padahal kan ini adalah hari raya umat Islam. Jadi siapapun boleh. Jadi mau orang kaya miskin itu boleh menerima daging kurban itu. Iya. Kayak di Padang itu kan orangnya sukanya kan sapi. Mereka Iya. nggak suka kambing. Jadi Iya. mereka patungan. Berarti mengajarkan di orang Padang itu supaya kaya, supaya bisa korban sapi. Iya, insya Allah. Barakallah. Ustaz, Ya. terima kasih banyak. Jazakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan mungkin masih mengingatkan di
mumpung masih bulan Zulqa'dah ya. Jadi ini di bulan haram yang memang menjadi bulan istimewa untuk kita memperbanyak amal, dan juga bahkan ketika kita melakukan amal keburukan itu Allah lipat gandakan juga keburukannya, dosanya. Jadi karena itu ini menjadi peringatan juga untuk saya dan mungkin jamaah semuanya untuk menjelang di Zulhijjah. Ya, insya Allah tinggal beberapa bulan lagi ya. Kita akan masuki Idul Kurban, dan tentu mungkin jamaah semuanya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut hari istimewa ini, karena dalam Islam ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha ya. Dan tentu merayakan tidak hanya sekedar merayakan, tapi juga ada persiapan-persiapan rohani yang harus kita siapkan. Dan inilah pentingnya kita ngaji setiap pagi bersama para guru kita. Mudah-mudahan kita makin kuat bekal ilmu kita dalam menjalankan ibadah. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada nama yakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairul, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Khalis, terima kasih semua teman-teman, terima kasih. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا